tentang Allah tanpa ilmu. Ini nanti maksudnya ke syirik juga. Ini bahaya. Gitu loh. Jika kita tidak membatasi diri kita, lalu berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ini repot gitu. Ya. Dan Allah mengharamkannya di Al-A'raf ayat 33. Allah mengharamkan ini, berbicara tentang Allah tanpa pengetahuan dan mengatakan dusta dengan dusta, ini halal dan ini haram untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. An-Nahl 116. Ya ini nama Allah dulu nih, ini loh di zaman Nabi Musa, Isa loh. Sementara Nabi Muhammad SAW dan Allah berfirmannya nggak ada. Gitu. Hujurat ayat 1 berlaku. Yakni jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Gitu. Bahkan diancam di Al-Maidah 44. Barang siapa yang menurunkan perkara yang bukan diturunkan oleh kami, Allah ya, maka mereka adalah orang-orang kafir. Menambah-nambahkan nama Allah gitu. Menyatakan ada eksistensi selain Allah, mengatakan ada esensi selain Allah. Ini hukumnya malah dikatakan kafir. Al-Maidah 44 ini. Orang kafir atau musyrik gitu. Ya. Kemudian ancamannya nggak main-main ini di sini ya. Dan seterusnya ini kita lari ke Al-Isra gitu. Jadi Al-Isra 36 ini ucapan, pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kita akan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imran 175 itu. Dan Al-Imran ayat 42 pas 102 saya lupa. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini benar-benar takut gitu. Takut akan ucapan kita ini, pendapat kita ini salah gitu ya. Ini agak marak nih. Makanya saya apakan ini, saya timbulkan ini. Orang-orang yang syirik ini Luqman ini ya. Nabi Luqman alaihissalam ini pernah berkata kepada anak-anaknya, wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu, ya bunayya, anaknya ya benar-benar, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Syirik ini adalah perbuatan yang sangat zalim, yang sangat besar. Zalim yang sangat besar. Apa sebab? Allah firmankan tadi di pembukaan, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhan yang menciptakanmu. Kemudian kita mengadakan apa? Wala taj'al aduan gitu, aduan. Andadau ini jamak gitu. Jadi aduun gitu ya. Jadi kita ini ayat 22-nya tadi ya, Pak Prof ya. Itu jangan membuat tandingan-tandingan tadi betul. Jangan menyetarakannya kepada yang lain, itu betul. Padahal hanya dialah yang pencipta satu-satunya, As-Saba ayat 22. Tidak ada pembantunya dalam menciptakan. Nah, ngeri kan? Dan Allah tidak pernah berbagi kekuasaan. Silakan plotin itu As-Saba ayat 22. Sehingga di sini kalau kita menyatakan ya dalam asma wa sifat ya, bahwasanya ada pencipta atau esensi atau eksistensi selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita terkena hukum syirik ini. Dan dia adalah zalim yang sangat besar gitu. Wajar tadi dikatakan Bu Rahma itu An-Nisa 48 ya. Di situ dikatakan dosa syirik, pasang hamba ya, dosa syirik itu tidak diampuni. Kenapa ya? Hidup di ini ujian iman. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, ketika di bumi kita menyatakan ada pencipta lain. Gitu loh. Dan Allah menciptakan tangan, mata, kaki, semua ini gratis dikasih gitu. Tapi kita menyatakan ada sembahan lain, ada Tuhan lain, esensinya sama. Subhanallah ma yusyrikun gitu. Maha suci Allah dari apa mereka persamakan, disama-samain, dipaksa-paksa. Gitu loh. Ini mengerikan gitu. Padahal di dalam Al-Bayyinah kita disuruh memurnikan gitu. Memurnikan bagaimana kita ini beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'u wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalikal dinul qayyimah. Kalau enggak salah ya, wa zalikal dinul qayyimah. Aduh. Ya benar, pakai wa. Nah, di sini kita ini
Padahal mereka tuh diperintahkan untuk memurnikan penyembahan kepada Allah gitu. Semata-mata penyembahan kepada Allah, dan dalam menjalankan agama tuh disuruh ikhlas gitu, memurnikan. Kemarin kita sudah bahas ikhlas. Maka kemarin sudah saya jelaskan, iman adalah ikhlas, ikhlas adalah iman. Nah, jadi janganlah kita sampai ini menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita akan dihapus. Al-An'am 88. Amalan dihapus, bayangin. Kemudian di Al-Maidah 72 diharamkan Allah surga. Gitu loh. Ngeri ya. Ujian imannya gagal disebabkan berterima kasihnya salah gitu. Apa yang diperintahkan atiullah wa atur rasul malah dikerjakan itu. Yang larangan-larangannya, jangan syirik, malah pergi ke dukun. Jangan syirik, malah mengatakan ada nama selain Allah, yakni yang mengeluarkan Musa dan Israel dari perbudakan di Mesir. Yang Tuhannya yang disembah Yahudi sekarang misalkan Yodepape, atau Tuhannya yang disembah oleh Kristen adalah Bapa. Itu eksistensi yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Musyrik orangnya, menurut Quran, bukan saya. Orang-orang seperti ini bagaimana gitu. Nah, kita pahami ya, mudah-mudahan walaupun di sana dikatakan sungguhnya Allah tidak mengampuni, namun di dalam ayat lain, di dalam An-Nisa 136, itu dikatakan ya Yohanes, pokoknya wahai manusia gitu ya. Ayat 137-nya ya, An-Nisa 137. Innallazina amanu, summa kafaru, summa amanu, summa zdadu kufran. Pernah dengar mungkin ayatnya ya? Pernah dengar ya? Ya, lanjut. Atau ayat sebelumnya ya, biar jelas ya. Ya ayyuhallazina amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi kitaba. Kitabal ladzi unzila min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wah, ini Kristen kenanya di sini nih, Yahudi kenanya di sini nih, Buddha Hindu kenanya di sini. Mereka kafir kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh tersesat. Dalam ba'ida, sesatnya sangat jauh. Siapa yang menciptakan, siapa yang disembahkan, makanya tadi disebutkan Burahma dari awal. Nah, innallazina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran summa zdadu kufran lam yakunillah. Aduh, saya lupa ya terakhirnya tuh. Pokoknya lahum wala diannahum sabila. Pokoknya itulah ya, Allah tidak mengampuni gitu ya. Jadi orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian mereka beriman, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya. Dan Allah sekali-sekali tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan memberi mereka jalan. Makanya innallaha la di situ pakai lan. Ya kan? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. La di sini kecuali siapa-siapa yang dikehendakinya. Memang mengerikan dosa syirik ini. Tapi Allah masih berikan kesempatan di sini. Dia An-Nisa 137. Tapi jaminannya nggak ada. Kalau dosa lain di Az-Zumar 53, katakanlah kepada hamba-hambaku, jangan berputus asa atas rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah mengampuni dosa-dosa semua. Namun kepada dosa syirik tadi, ya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia pakai lan. Dia pakai la. Gitu. Artinya di sini ada kesempatan, tapi tiada jaminan. Satu kesempatan yang tiada jaminan ini mengerikan. Tapi walaupun masih dikasih kesempatan, misalkan ada yang murtad, nauzubillah min zalik, kemudian dia kembali lagi kepada Islam, ya,
Masih ada kesempatan, masih. Tapi nggak ada jaminan. Ini ayatnya. Inilah zina kafaru, summa amanu, summa amanu, summa kafaru, summa zdadu kufran. Ya, ini dipahami. Makanya jauhi dosa ini dalam uluhiyah, penyembahan. Dalam rububiyah, gitu. Dalam rububiyah. Tadi As-Sabah 22. Nggak ada pencipta selain Allah. Al-Baqarah tadi 21. Sembahlah Tuhan yang menciptakanmu. Az-Zumar 62. Allah lah yang mencipta segala sesuatu. Kemudian di Al-Baqarah 29. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia, hanya dia. Dan tiada pembantu atasnya. Wadaniyah. Satu-satunya pencipta tunggal. Maha tunggal. Kemudian asma wa sifat. An-Nisa 117. Iya do'una min dunihi ila inasa. Yang mereka panggil-panggil selain daripada Allah dalam berdoa, ibadah, hanyalah berhala. Ini saya sedikit lagi. Kemudian ada, kenapa ini dihukumi syirik ketika orang berdoa kepada selain Allah? Ya, karena hari-hari kita berbicara iya kana na'budu wa iya kana nasta'in. Allah perintahkan ud'uni astajib lakum. Al-Mu'minun 60. Malah perginya ke dukun. Man atakahinan dan seterusnya dan seterusnya. Barang siapa yang datang ke dukun, akhir pada hadis itu adalah yang percaya kepada dukun dihukumi berbuat syirik. Apa sebab? Kenapa? Saya kan Tuhannya masih Allah. Gitu. Kenapa saya dihukumi syirik? Saya nggak bertuhan kepada dukun. Nggak begitu bahasanya. Karena kita istana, yastainu. Karena kita ini meminta dan yakin ada kekuatan kepada selain Allah. Maka nanti turunannya dari kalimat la ilaha illallah ini ada yakin. Iman yakin. Nah, iman yakin. Nanti mungkin ada penjelasannya setelah ini. Masalah yakin. Saya kembalikan ke moderator lah. Nanti kelamaan saya. Thank you. Terima kasih sekali dari Marbot Tristan ya. Penjelasannya lengkap. Dan ya itulah. Ya kita harus bersyukur ya. Alhamdulillah kita semua ini sebagai muslim. Ternyata Allah berikan ketetapan kita menjadi seorang muslim ya. Karena agama Islam itu memang diturunkan untuk memberikan batasan yang tegas ya. Syariat-syariat Islam itu membatasi dan mempertegas batasan itu. Mana tauhid, mana syirik, mana tauhid, mana boleh kafir, nanya enggak? ya. Nanti dulu. Nanti ada sesi tanya jawab. Tenang dulu. Ya. Jadi agama itu adalah syariat. Syariat itu berdalil tegas ya dan berketetapan. Bukan dalil-dalil pelintiran ya, itu syariat ya, berdalil tegas syariat dari Allah. Dari Allah syariat itu. Jadi syariat itu dalilnya itu dari Allah, bukan berdasarkan data literasi dari manusia. Kalau syariat itu, data literasinya dari Allah langsung. Yang disebut dalil itu dari Allah langsung, data dan literasinya. Agar kita tetap bisa terjaga mana batasan tauhid kita gitu, agar kita tidak terjebak. Karena tadi bahaya syirik disampaikan oleh Marbot Tristan ini ngeri sekali. Pintu tobatnya untung-untungan lah gitu ya. Untung-untungan kalau syirik itu pintu tobatnya cenderung untung-untungan. Gitu. Dan Bang Faiz mana ini? Jadi saya sampaikan apa ya, menegaskan dari yang ini saya simpulkan mungkin yang saya tangkap dari penjelasan Ustaz Tristan itu tentang bahaya syirik, tentang batasan mana tauhid, mana syirik, mana tauhid, mana kafir, dan mungkin bisa disambung oleh Bang Faiz, boleh lah ini kita bikin fleksibel saja. Walaupun sambil ada pembahasan, Ya, sharing. Kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan, silakan. Bang Faiz silakan. Nanti dulu. Sudah ada ini Bang Faiz lebih dulu. Bang Faiz silakan. Bang Faiz kalau mau bertanya silakan Bang Faiz. Kalau untuk pertanyaan dari saudara kita yang non Muslim itu nanti di ujung acara aja ya. Ini kan pembahasan. Ya, cuma sedikit aja. Saya cuma mau tanya kan tadi katanya.
sabar dulu. Nanti di ujung. Bilun, sabar dulu. Ini Bang Faiz sudah lebih dulu mau bertanya. Silakan Bang Faiz. Kalau ada yang mau dipertanyakan Bang Faiz. Jangan dulu bertanya Bang, aku nambah 2 poin aja. Jangan Boleh silakan. Kalau begitu Bu Rahma dulu. Silakan sebelum pertanyaan. Kalau ada yang mau menambahkan dulu, silakan Bu Rahma. Oke, terima kasih. Aku hanya memperjelas sedikit ya pemaparan Ustadz Tristan tadi ya. Kalau kita lihat ya syirik ketika zaman ini ya, syirik ketika zaman Bani Israel ya, syirik pada Bani Israel yaitu syirik menyembah anak sapi. Nah, itu kan bentuk syirik kemusyrikan mereka. Dan kaum Nasrani adalah menuhankan Nabi Isa alaihissalam ya. Orang-orang Majusi melakukan kesyirikan dalam bentuk menyembah api, sedangkan Arab jahiliyah melakukan kemusyrikan dalam bentuk mengambil pemberi syafaat dari selain Allah. Contoh apa ya? Bentuk-bentuk syirik, bentuk-bentuk syirik misalnya begini ya, sihir. Sihir adalah tindakan kufur dan termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Sihir mengakibatkan bahaya dan tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Quran surah Al-Baqarah 102 ya. Dan kedua adalah menyembah kuburan. Nah, ini juga ya tidak bisa dipungkiri ya, banyak saudara-saudara kita yang mengkuduskan kuburan ya. Dia menyembah kuburan, semacam menyembah lah ya. Menyembah kuburan berarti meyakini bahwa para wali yang telah meninggal bisa memenuhi kebutuhan dan menyingkirkan musibah serta memohon pertolongan dan bantuan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Quran surah Al-Isra 23. Ya kan, begitu juga berdoa kepada orang mati, baik para nabi, orang-orang sahih, orang-orang salih ataupun yang lain, untuk meminta syafaat atau untuk menghindarkan diri dari kesusahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah. Ya kan, sebagai penyembah kuburan ya kan itu maksudnya janganlah menyembah memohon selain kepada Allah. Dan ketiga adalah tatahayur. Tatahayur adalah menganggap atau mendapati kesialan karena hewan atau karena seseorang atau sesuatu tempat itu, termasuk syirik karena pelakunya tergantung kepada selain Allah, yaitu mungkin ya. Jadi silakan dilanjut Bang. Itu bagian-bagian dari syirik ya. Ya, terima kasih sekali ya penyampaian Bu Rahma. Mungkin bisa saya tangkap itu kita harus tetap menghormati orang-orang saleh, orang beriman, tapi jangan sampai kita menyeberang batas yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai juga kita menjadikan menyembahnya gitu kan. Setuju. Menghormati harus tetap ya, menghormati orang-orang saleh dan orang beriman harus tetap, tapi jangan sampai kita kelewat batas menyembahnya. Itu nanti masuk dalam kategori syirik tadi. Atau ada yang mau menambahkan setelah Bu Rahma? Silakan. Saya tambahin dikit lagi nih masalah yakin biar nggak putus. Silakan Pak Bo. Gini loh. Dalam amalan kita tuh kadang-kadang nggak sempurna ya. Walaupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala udkhulu fi silmi kafah. Kalau sholat wajib itu ada tambalannya yakni sholat sunnah. Kalau puasa wajib ada tambahannya puasa sunnah ya. Kan begitu. Betul. Kan sholat ada zikir-zikir ya, zikir pagi petang dan lain sebagainya. Kalau zakat mungkin kurang sempurna, disertai dengan sedekah dan infak dan sebagainya. Haji itu ada umrohnya. Kalau sudah cacat iman, apa tambalannya? Ini yakin ini. Al-A'raf 188. Katakanlah, hai Muhammad, manfaat dan mudarat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yakin. Yakin kepada selain Allah. La haula wala quwata illa billah.
Yang kuasa dan yang kuat hanya Allah. Allah Maha Kuasa. Makhluk seperti obat tidak kuasa. Maka banyak hari ini dokter-dokter sekalipun yang bisa menyembuhkan penyakit jantung dan paru-paru, malah matinya kena sakit jantung dan paru-paru padahal minum obat. Ya kan? Minum obat gak mereka? Sama minum obatnya. Berapa banyak orang yang di rumah sakit itu, yang obatnya udah 1 kardus gitu, gak sembuh-sembuh juga. Tapi ada juga yang minum obat hanya 2-3 kali sembuh. Artinya di sini ada yang memberi manfaat kepada sang obat ini. Gitu. Allah tidak berhajat kepada obat, obat yang berhajat kepada Allah. Sama seperti kita ini. Allah tidak berhajat kepada kita, kita lah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang bisa memberi manfaat dan mudarat. Maka kita lihat itu di YouTube itu. Ada yang namanya Panji Petualang. Dipatok ular gak mati. Pegang ular dipatok ular gak mati. Muslim itu. Maka yang memberi manfaat dan mudarat hanya Allah. Izin Allah yang ngasih. Seperti itu. Yakin kepada Allah itu Khalik, Malik, Rozik gitu. Maharaja, yakin kepada hanya Allah wadaniyah ya, satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang maha kuasa, maha kuat gitu. Yakin hanya Allah saja yang memberi rezeki. Ini problem juga ini, yang rezeki ini. Saat di dalam kandungan yang ngasih rezeki emak saya lewat uterus. Saat keluar masih dinenenin, oh emak saya. Waktu besar-besar dikit dikasih jajan sama bapak. Oh bapak saya ngasih rezeki. Sampai besar, kemudian dia sekolah, dia kuliah, dia kerja, habis kerja dapat gaji. Apa katanya? Oh bos saya ngasih rezeki. Yakin kepada bosnya yang ngasih rezeki. Sampai punya modal, dia usaha, habis usaha, datanglah harta itu kepadanya, kemudian dia kaya seperti Korun. Apa katanya? Akulah yang mendatangkan rezeki. Lupa kepada Allah. Ini Fir'aun ini. Fir'aunnya udah mati. Hari ini banyak lagi Fir'aun kecil bertebaran di atas muka bumi. Yakin akulah yang mendatangkan rezeki. Dan itu diajarkan ke istrinya lagi. Wah mama katanya, nih duit. Aku yang kerja tadi. Aku yang nyari duit tadi. Buka kurung, sembahlah aku jadinya. Akulah Tuhanmu jadinya. Jadi istri yakin kepada suami yang memberi rezeki. Yakinnya bengkok. Beda dengan yakinnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yakinnya yang lurus. Datang pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil saat dibakar. Bar dan salaman jadinya. Apinya dingin dan menyelamatkan. Bukan dingin aja. Kalau dingin aja beku tuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dingin yang menyelamatkan. Dahsyat enggak? Yakin yang lurus, sembelih anakmu, sembelih, diganti dengan kibas. Gitu. Sehingga dia dikatakan hanif. Yakin lurus ini nih yang kita pahami. Setelah kita percaya dengan keyakinan yang hakul yakin, yang hak itu kepada Allah, kemudian kita harus yakin. Yakinnya itu di hati. Ainul yakin, ya, atau uzunul yakin, tasdiqu fi qalbi. Gitu. Hakul yakin itu di hati. Yakin ini harus lurus, jangan bengkok. Repot ya. Kita ajarkan ke istri. Akhirnya kalau kita mati, istrinya galau. Waduh matilah katanya. Mati katanya dia. Ini syirik perkataan ini. Makanya syirik itu juga banyak macamnya ya. Ada syirik ketaatan, ittakhazu arbarahum warubanahum arbaban min dunillah wal masih ibnu Maryam. Taatnya kepada rahibnya aja. Padahal kita diperintahkan An-Nisa 59. Ati Allah, Allah dulu. Wa atir Rasul wal amri minkum. Hari ini terbalik. Wal amri duluan. Allah nomor 73. Oh, ini yang terjadi hari ini. Terbalik-balik. Jadi yakin yang bengkok ini
Bagaimana kita meluruskan niat ini? Sebenarnya harusnya tiap hari kita buat. Sebelum kita mengadakan majelis. Gitu. Ini saya mohon pada moderator ini selalu mengapakan ikhlas ini, luruskan niat. Dan harus diadakan majelis-majelis iman begini. Kalau nggak repot kita. Insya Allah. Ya, yakin yang bengkok ini kita ajarkan ke anak-anak pun kita ajarkan. Nah, ini duit dari bapak yang ngasih rezeki kau. Kita mati, anak pun nangis, bingung anaknya, stres, akhirnya bunuh diri. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki, kita ajarkan ini duit dari Allah yang ngasih. Allah kan Maha hidup. Ada selama-lamanya. Maka ketika anak ditinggalkan mati oleh sang ayah, dia pun hidupnya selalu bahagia. Allah bizikrillah tatmainul qulub. Kalau dia yakin kepada kita, kita panak gitu loh. Maka kita harus mikir ya. Gitu. Jadi kita harus memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, termasuk diri saya juga banyak salahnya. Gitu. Sama-sama kita. Jadi waslihu baina khawaikum itu di sini. Dan ini harus ditegakkan gitu. Bagaimana watawassabil haq, watawassabil sabr. Besok bisa saja yakin saya bengkok. Kadang-kadang yakin bengkok ini sidik perkataan itu dengan apa? Dengan tadi itu ya. Dan kita tuh niat juga. Dan kebanyakan kita itu mendalil Allah dan Rasulnya. Ini dilarang. Bukan hukum sih tapi dilarang. Tapi ini harus diingatkan. Harus mengatakan insya Allah. Ini butuhnya kita ini berjamaah. Kumpul-kumpul sama kawan-kawan yang soleh. Ada sang hamba, ada Pak Bang Ucok dan lain sebagainya. Bang Anto dan kawan-kawan di sini. Ada Pak moderator yang dimuliakan Allah dan Pak Beri ya. Dan yang amin ya Allah. Kan namanya Pak Prof Asumsi. Itu sih. Jadi kita beriman kepada Allah yang benar. La ilaha illallah. Itu dan yakin yang lurus. Jangan kita nanti ke akhirat membawa iman yang cacat. Wallah, gak ada tambalannya itu. Wajar Nabi katakan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian sahabat bertanya, apakah yang berzina dan mencuri juga masuk surga? Ya, kata Nabi. Walaupun nanti ada konsekuensinya, karena ini kan adalah bab tauhid ya. Akidah itu nomor 1. Masalah mencuri, masalah berzina, itu ada hukumannya, tapi tidak membuatnya kekal di neraka. Orang yang kekal di neraka, perhatikan. Ini saya berbolak-balik ini membaca Al-Bayyinah namanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Parah ini. Apa yang parah di sini? Musyrikina yang menyamakan Allah, orang-orang yang menyamakan Allah, menyetarakan Allah, menyatakan ada kekuatan selain Allah. Musyrik fi nari jahannam, di api jahannam. Khalidina, kekal. Fiha, di dalamnya. Abada, udah kekal selama-lamanya lagi. Triliun tahun itu. Nar yang waquduhan nas wal hijarah. Api yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Api coba. Bawa korek api itu. Coba bakar tangan kalian. Jadi hati-hati ya. Jangan melakukan kemusyrikan ini. Dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Lihat babi. Babi kan buruk itu kan makhluk. Lebih buruk dari babi itu. Seperti itulah. Allah alam bisawab. Silakan yang lain. Oke, ada lagi yang lain? Ya, itulah yang disampaikan oleh Marbot Tristan tadi ya. Jadi dia bicara tentang Allah itu
Allah itu bukan pecahan, bukan gabungan, bukan persekutuan ya. Dan Allah itu tidak bisa dikonsepkan oleh rumus-rumus manusia. Tidak bisa Allah itu. Allah itu maha pencemburu, melarang keras dipersamakan. Karena tidak ada konsep baku dari manusia untuk bisa mempersamakan Allah. Dan terkait ikhlas tadi, ikhlas itu hanya mengharap ridha Allah, itu ikhlas namanya. Ikhlas itu hanya mengharap ridha Allah. Walaupun Allah itu membalas segala perbuatan, tapi yang paling utama adalah harapkan ridha Allah. Itu harapan kita yang tertinggi jika kita hanya bersandar apapun ikhtiar kita, apapun ibadah kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar dari kesyirikan, sehingga kita tidak jadi golongan orang-orang yang musyrik, karena tadi ngeri sekali ya, ngeri sekali konsekuensi dari orang-orang yang berbuat kesyirikan menjadi golongan orang-orang yang musyrik. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang mau menambahkan mungkin? Kalau tidak ada biar tetap mengalir. Bang Faiz, tadi ada pertanyaan yang mau disampaikan Bang Faiz? Iya, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya cuma mau bertanya ini tentang syirik. Apakah termasuk sifat syirik atau perkataan syirik? Kadang kan ada yang kita biasa dengar pencipta lagu, pencipta mobil, dan lain-lain. Itu satu. Apakah termasuk syirik? Kedua, sifat ya kayak maha guru. Ada juga ya mahasiswa. Nah, kadang juga ada begini. Kadang Rasulullah ya. Kadang ada yang mengatakan begini. Bersalawat ke Rasulullah itu akan dibalas dengan Rasulullah. Karena Rasulullah maha membalas mungkin ya. Iya. Maha membalas, maha tahu gitu. Iya. Itu saja sedikit dari pertanyaan saya. Sebagai untuk pencerahan untuk diri saya dan juga netizen-netizen yang ada di luar sana yang awam seperti saya. Itu aja Bang Prof. Asumsi. Terima kasih sekali Bang Faiz. Mungkin sudah ada yang bisa menangkap poin-poin pertanyaan dari Bang Faiz. Silakan langsung direspon saja. Bang Marbot atau Bang Ilyas? Pertanyaannya apa tadi ya? Tadi yang pertama itu Poinnya. pencipta mobil, gimana maksudnya poinnya? Bang Ilyas kurang bisa menangkap, bisa diulangi. Yang pertama dulu Bang Faiz, poinnya apa? Iya, satu-satu aja dulu, jangan. Iya. Pencipta. Perlu yang dijawab mobil atau apa? Kayak pencipta lagu itu, apakah itu termasuk penyematan istilah-istilah yang penyematan istilah kepada makhluk yang seolah-olah istilah itu juga harusnya kepada Allah gitu, seperti mahasiswa gitu kayak tadi kan, maha guru kayak gitu. Penyematan istilah-istilah kepada makhluk itu termasuk syirik atau tidak gitu. Iya, takutnya nanti pencipta mobil, pencipta lagu gitu. Kalau bisa itu wajar, bisa diucapkan. Apabila tidak wajar, bisa kita ganti kosakatanya ya. Ketika kita yang pertama itu mungkin bisa ditangkap ya, Pak Ilyas ya, penisbatan istilah-istilah kepada makhluk yang seolah-olah berlebihan atau tidak, tuh penisbatan seperti itu termasuk syirik atau tidak? Apakah saya terangkan satu-satu ya. Oke. Oh iya, silakan. Halo ya. Kalau syirik penyembahan tadi Al-Mu'minun 117 ya, menyembah dua Tuhan bersama-sama dengan Allah dan tanpa hujah atas itu syirik. Kemudian dalam doa ini dikatakan yang mereka yang berdoa kepada selain Allah, mereka itu adalah berhala. Yad'una min dunihi illa innasa An-Nisa 117 itu. Gitu loh. Ini juga ada di apa namanya? Ini syirik doa ya gitu ya. Di ayat lain juga banyak, di surah Al-Ankabut kalau saya ayat 65.
berdoa kepada Allah, memberikan ketaatan. Waktu mereka masuk kapal Nabi Nuh, pas turun, mereka menyekutukan lagi. Tiba-tiba ngawur sekali umatnya Nabi Nuh ya. Kemudian syirik niat tadi. Syirik niat ini riya. Riya. Ini ada ulama ini ada berbeda pendapat kalau di sini. Ada yang mengatakan itu syirik kufi, ada yang mengatakan itu syirik asgor gitu, syirik kecil gitu. Nah, untuk ketaatan juga tadi sudah saya jelaskan, syirik ketaatan gitu. Tadi At-Taubah 31. Kita taatnya itu kepada Allah dulu. Bersyukur juga kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Al-Luqman ayat 13 ya. Gitu. Terima kasih teman-teman. Kemudian syirik kecintaan gitu. Syirik kecintaan ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini kalau kita ingin dicintai Allah, ikutin Nabi Muhammad SAW. Imran ayat 33 31 gitu ya. Nah, kemudian orang-orang yang mencintai Allah di atas makhluk ya, ini bahaya gitu. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Ini di Al-Baqarah 165. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Diaplikasikan dalam perkataan. Ya, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Nah, ini syirik ucapan. Gitu loh. Baru lari ke pengistilahan ini tadi. Misalkan disebutkan mahasiswa. Dia siswa itu kan murid. Makanya masih boleh. Gitu ya. Tersiswa gitu. Ya artinya paling bodoh lah. Mahasiswa dia paling bodoh gitu. Nah, ini yang maha guru. Nah, Bang. kalau maha guru tidak bisa. Karena yang dikatakan guru itu hanya Allah gitu. Ketika disematkan di situ maha. Bahkan raja saja, raja di raja itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ke Raja Fat itu, Raja Fat atau raja yang di Malaysia itu, nggak bisa disebut maharaja di raja, nggak boleh. Raja aja. Karena yang maharaja hanya Allah. Makanya ada nanti tauhid Malkiyah gitu. Gitu. Jadi apalagi tadi? Tentang keseleo lidah atau gimana yang menyebutkan saking cintanya pada Rasulullah sehingga menisbatkan Rasulullah itu sebagai yang maha membalas. Musyrik itu. Menisbatkan maha pada Rasulullah gitu. Iya kan Al-Kahfi 110 dikatakan, katakanlah wahai Muhammad kepada kita gitu ya. Ini aplikasinya ke kita. Aku hanya manusia biasa sepertimu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat izinnya hanya Allah. Al-A'raf 188 itu. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan manfaat mudarat. Bahkan tidak bisa bermujizat. Kecuali atas izin Allah. Dia pun makhluk sama seperti kita. Walaupun wa innaka la'ala khuluqin azim. Gitu. Dia memang makhluk yang mulia. Tapi tidak maha mulia. Kemuliaan itu hanya milik Allah. Mengambilnya akan aku campakkan ke neraka. Ini hadis qudsi itu. Sombong, kemuliaan, maha sombong itu al-mutakabbir kan. Khaliqul bari'ul musawwir ada di Asmaul Husna. Tuh. Kemuliaan juga, maha mulia itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang hati-hati dalam berucap. Makanya dia masuk ke golongan syirik kufi sesembunyi atau syirik kecil asgor. Maka untuk ini ya selalu istighfar itu lebih bagus gitu. Jaga ucapan juga bagus. Kalau jaga hati pakai doa gitu. Dan jaga hati juga pakai zikir. Bisa ke tarekat gitu. Bisa. Atau bisa ikut majelis dakwah gitu. Ya seperti ini. Kita selalu membicarakan Allah yang maha, yang maha, yang maha, yang maha, yang maha, yang maha. Maka masuk ke dalam hati, yakinnya sudah lurus, imannya sudah bulat, tiada cacat. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Finish. Begitulah kira-kira. Ya. Salat tobat. Silakan Bang Ira. Silakan. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, yang paling berbahaya di sini adalah tadi yang terakhir ya.
Jadi itu sangat perlu dipahami. Kalau masalah obat, masalah mencipta, yang menciptakan mobil itu bolehlah, tapi yang menciptakan besi siapa ya? Unsur-unsur besi apa segala macam siapa? Coba ya. Mungkin itu bisa. Cuman yang perlu dipahami yang terakhir ya, Oh itu. tentang Saya lupa. Cipta. berkaitan dengan apa ya? Dengan Nabi Muhammad ya. Jadi saya mulai dari kayaknya ini tentang syafaat ya. Mungkin saya langsung aja ya ke syafaat ya. Firman Allah Subhanahu wa taala ya. Itu seingat saya di Quran surah Al-An'am ya, ayat 51. Dan berilah peringatan dengan apa yang telah diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat ya. Sedang mereka tidaklah mempunyai seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain Allah agar mereka bertakwa. Ini Quran surah Al-An'am ya. Nanti akan mengarah ke sana ya Rasulullah. Terus di Quran surah Az-Zumar ya, ayatnya ayat 44 itu. Katakanlah hai Muhammad, hanya milik Allah lah syafaat itu semuanya ya. Jadi seperti itu. Terus kaitannya dengan tadi apa ya, membalas ya, tentang posisi Nabi Muhammad ya. Ini di Quran surah Al-Baqarah 225 ya. Tapi ini sepengetahuan saya ya, mohon maaf ya. Di situ dikatakan ya, tiada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Jadi ini harus bisa lebih dipahami ya. Jadi siapa yang diizinkan Allah, ya itu berarti bisa memberi syafaat. Itu. Jadi ini kaitannya dengan Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tiada seorang pun yang dapat, tidak ada memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Nah, itu ya. Bisa dipahami nggak yang saya tekankan di sini? Bisa ya, insya Allah. Ya. Dan di Quran surah An-Najm ya, ada, saya lupa ayatnya ya, ayat 20-an ke atas itu ya. Dan berapa banyak malaikat di langit ya, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkannya untuk diberi syafaat bagi siapa saja yang dikehendaki dan diridhoinya ya. Mungkin sudah bisa nangkap ya dari situ. Tadi udah sangat jauh ya, dari apa tadi, syirik akhirnya ke syafaat ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita juga harus hati-hati ya tadi tentang syirik ini ya. Saya yakin ya, saya pribadi ya yakin ya, akan banyak yang salah memahami ya tentang syirik. Misalnya menggunakan gelang, akhirnya banyak orang yang melepaskan gelang. Jadi itu harus hati-hati ya, menyampaikan hal-hal seperti itu. Jangan sampai ini disalahpahami. Nah, banyak orang yang memakai kalung, akhirnya dilepas semua kalung. Itu banyak orang yang, wah, saya sakit kepala, wah nggak boleh minum obat. Nah, jadi jangan ini ya, hati-hati dalam menyampaikan hal-hal seperti ini ya. Tadi udah dijelaskan, cuman harus penekanannya di situ ya, biar yang apa ya, umum itu bisa menangkap apa yang kita maksud. Ya jangan sampai apa yang kita maksudkan itu tidak tersampaikan dengan jelas. Jadi hati-hati juga dalam menyampaikan hal-hal yang seperti ini ya. Terus tadi menyembah kubur, akhirnya tidak ada orang yang berziarah kubur. Sementara orang ke Mekah itu berziarah kubur. Apa makam Rasulullah kan? Seperti itu, ya. Jadi hati-hati dalam hal ini ya. Jadi bedakan ya antara
menghargai, menghormati ya hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah dengan menuhankan ya, menyembah kubur. Hati-hati. Jadi itu butuh pembelajaran lagi ya, insya Allah ya. Kita semuanya ada ustadz, ada para ulama ya. Disitulah kita bertanya. Ya, Cuman ini saya menekankan dulu ya. hati-hati Nggak berlarut, saja, ya. Pak Sangamba. Ya harus Nah, gini, ditekankan. tadi dikatakan cipta itu. Iya. Mengatakan si A menciptakan mobil. Silakan. Mengatakan itu hati tadi saya bilang, aku yakin. Jadi kalau yakin hanya dia yang bisa menciptakan satu-satunya pencipta dan di Maha Pencipta, itu bahaya. Jadi perkataan kubur tadi, sejarah kubur Ya, ini makanya pernah dua kali Mm-mm. riwayat. Gitu. Pertama itu nggak boleh, karena saat itu pemahaman orang itu yang saat di zaman Nabi SAW masih banyak yang musyrik, mereka juga meminta-minta kepada kubur. Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah semuanya banyak jadi yang Islam, jangan meminta-minta maka ya. ziarah kubur ini boleh, gitu. Tapi tetap hati meminta kepada Allah. Nah, itu. Itu. Tekankan Makanya saya tekankan di yakin tadi, Mm-mm. harus lurus. Gitu. Nah, meminta juga ke orang tua boleh. Ya karena berdua, ya karena saya ini kena enggak. Tapi hati tetap kepada Allah. Dan tadi orang tua juga mengatakan, rezeki datangnya bukan dari saya, nak. Ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang ngasih, bukan ayah gitu. Nah, banyak-banyak doa, mudah-mudahan ayah nanti kerja, misalkan banyak duitnya, nanti ayah kasih. Nah, rezeki ini lewat aja. Maksud saya begitulah, lebih paham lah kawan-kawan nanti di bawah. Iya. Gimana cara memberikan gitu. Dan cara berucap juga tadi, siapa namanya? Pak Pais itu juga. Hati-hati dalam berucap. Saat ada sahabat itu ya, berjalan gitu dan berkata Maharaja di Raja gitu ya. Raja di Raja kalau nggak salah, nggak pakai mahal lagi, Raja di Raja. Iya, gitu. jangan pakai mahal lah kalau kayak Enggak, gitu. ini di hadis itu Raja di Raja gitu, dilarang Nabi. Nabi SAW melarang. Raja di Raja itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Maha Guru juga nggak bisa. Gitu. Malam insana malam ya alam. Yang Maha Guru hanya Allah. Itu nggak boleh sebenarnya. Kalau bilang Maha Guru. Kalau mahasiswa boleh. Iya, mahasiswa ya. Jadi jangan karena ada mahanya nggak boleh kan gitu ya. Maha bodoh. Bodoh boleh. Ya, jadi artinya kita cuman menyampaikan poin-poin sederhana yang insya Allah ya kita semua bisa memahami apa yang kita bisa sampaikan. Kalaupun ada kesalahan ini dalam penyampaian kata atau kalimat, itu bukanlah suatu hal yang perlu kita perdebatkan ya, tapi perlu dipertanyakan ya kalau belum paham apa yang kita sampaikan ya. Tentunya kepada guru-guru kita, kepada para ustadz, kepada para betul tuh Mas Sangamba. Karena pada saat kita sholat kan iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Kepada mula kami menghambakan diri, menyembah, kepada mula kami meminta. Hari kita mintanya sama emak. Gimana nih gitu kan gitu. Sekarang meminta kepada dukun, itu dukun musyrik. Apakah sama seperti meminta kepada orang tua? Itu kan ada lagi nih pertanyaannya. Ya, ada lagi lah. Ya. Jadi tapi memang tidak bisa dipungkiri ya. Apapun itu ya akan bermanfaat jika itu diizinkan oleh Allah. Jadi gitu, itu aja sebenarnya. Mungkin lebih pasnya gini. Seperti itu. Yang lebih penting tuh di atas izin Allah itu ada ridho Allah. Karena semua yang terjadi itu sesungguhnya seizin Allah, tapi tidak semua atas ridho Allah. Gitu. Ya, betul. Ya. Yang penting tidak menyalahi. Yang penting tidak menyalahi aturan Allah, itu aja mungkin ya. Iya, itu aja. Ya. Jadi Aku bertanya boleh? Perlu kehati-hatian ya di sini. Jangan sampai banyak ibu-ibu yang membuang gelangnya. Wah, ini nggak boleh. Kan
Iya, Itu mungkin Ya, yang silakan, menyampaikan itu agar ibu-ibu membuang gelangnya agar dia bisa memungut gelangnya mungkin bukan seperti itu. Biar aku aja Ya, ngomong. oke ya. Iya, iya. Jadi ini Bu Rahma Aku bertanya sudah ingin sedikit. bertanya tapi sebentar dulu Bu Rahma. Ini saya sampaikan kepada saudara-saudara yang dari kekristenan yang hadir, silakan hadir di sini tapi kami tegaskan ini pembahasan internal ajaran Islam. Tapi kalau Anda mau menyimak silahkan. Tapi untuk bertanya mungkin nanti di sesi akhir karena ini ditekankan untuk saudara-saudara muslim dulu karena ini sesungguhnya pembahasan internal tentang ajaran Islam gitu ya. Ya nanti setelah ditutup ya. Nanti setelahnya nanti kalau sudah misalnya sudah tuntas semua kita akan beri kesempatan kalau memang Anda masih ingin bertanya tapi bersabarlah gitu ya. Bersabar. Silakan kalau mau menyimak silakan saja gitu. Ya. Jadi silakan Bu Rahma, ada yang mau ditanyakan apa Bu Rahma? Ya, terima kasih Pak Prof. Gini, ya setelah pemaparan tadi dari Ustadz atau siapa ya tadi, nah kita lebih paham lah apa itu syirik ya. Kalau masalah kekuburan kan kita anggap apa kita siar ke kuburan. Yang penting kita jangan meminta di kuburan ya, meminta kepada yang penghuni kuburan. Jadi kita harus meminta tetap kepada Allah. Ya, yang ingin saya tanyakan begini. Kalau di tempat saya kan masih banyak yang sifatnya percaya kepada sesuatu yang yang supranatural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu Rahma, kita sapa dulu. Selamat datang Ustadz Romli. Selamat datang juga Habib Lopot. Assalamualaikum Habib Lopot. Nanti kiranya berkenan ya ikut melengkapi ya Habib Lopot sama Ustadz Romli gitu. Siap. Lanjut. Terima kasih saya. Lanjutkan Bu Rahma. Ya, maksudnya begini, di tempatku kan begini tuh. Saya sendiri loh yang sering begini ya. Misalnya nih ya, aku ada tamu nih atau aku ada kedatangan seseorang. Terus aku nih lagi buatkan minum ya, teh apa kopi. Terus dia tiba-tiba ada keperluan mendadak, dia pergi kan tanpa minum tehnya ya, tanpa minum yang aku suguhkan gitu ya. Terus aku bilang, jangan minum dulu, ntar kamu dapat ini segala di jalan gini. Apakah itu termasuk syirik? Ya, gimana ya? Silahkan Gimana? Apakah saya gini misalnya nih ada tamu ya, tiba-tiba tamu keluarga siapa yang bertamu, terus aku menyiapkan teh, menyiapkan minum. Terus kopi terus tiba-tiba dia berangkat atau dia pergi karena ada sesuatu urusan atau adalah ya, terus dia tidak meminum yang aku suguhkan. Terus aku berkata begini, aku menganggapnya begini, lo minum dulu itu ntar kamu ada apa-apa di jalan. Nah itu apakah aku bukan syirik kalau begitu Ustaz? Percaya yang begitu-begitu? Di tempat saya begitu banyak suges gitu. Ya, suges. Oh, sugesti ya. Apa gitu bukan syirik? Sugesti, entar dulu itu sugesti masuk ke syirik enggak gitu. Cuma anggapan gitu ya. Anggapan tahil kali ya. Dan mudorot tadi. Itu saya bilang tadi yakin yang bengkok. Seolah-olah air itu bisa mendatangkan manfaat. Kan Al-Araf 188 tadi masuknya ke sana. Imannya bengkok gitu. Imannya cacat. Ya, tapi hukum syirik itu agak nggak punya apa seatas itu. Cuman itu imannya posisi cacat. Ini mengerikan sebenarnya. Tapi posisinya juga begini loh Bang Tristan. Saya juga memang ya, betul ini Ibu Rahma, betul ini yang disampaikan Ibu Rahma ini. Bahkan saya pernah menanyakan itu ya. Ini kok ada yang seperti ini. Bukan saya ini ya, bukan posisi saya menanyakan itu bukan tidak atau membantah lah atau tidak sepakat segala macam ya. Cuman saya memang benar-benar ingin tahu apa dasar dari segalanya ya. Dari hal dia seperti apa yang dikatakan tadi Bu Rahmat. Terus dia mengatakan seperti ini nih. Ya, itu kembali kepada diri kita masing-masing memahami itu seperti apa. Bisa jadi ya orang itu memaknainya bahwa ketika dia tinggal ya untuk meminum itu adalah tanda
atau agar dia berhenti sesaat. Ketika terjadi apa-apa, dia tidak berada di saat yang tepat itu karena dia berhenti sesaat untuk meminumnya. Jadi kembali lagi mungkin itu apa ya? Dari sisi memahami kita masing-masing ya. Seperti apa? Contoh lain satu. Ketika itu batal, itu saja anggapan sendiri gitu. Ya itu lebih ke karena bisa kita juga menganggap itu suatu doa ya. Ketika saya berharap ya dengan saya berhenti untuk meminum ini ya saya terhindar ya dari ini saya mau ini terakhir nih ya. Mungkin seperti itu ya. Habis ini alhamdulillah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam hadis lain, lalu ia meyakini dalam hatinya, makanya saya bilang iman yakin tadi. Sementara di ayat lain dikatakan juga itu di An-Nahl 106 itu. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah ia beriman, itu. Maka dia akan mendapatkan ya maghdub gitu. Dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Namun, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir, namun hatinya tenang dalam beriman. Tidak ada dosa padanya. Jadi paksa mengucapkan kafiran itu, jajah datang. Ini kepada yang darurat. Lalu bagaimana yang biasa tadi? Ia akan na'budu wa ia akan nasta'in. Meminta kepada emak boleh, hati tetap kepada Allah. Asal-baik dua-dua tadi. Nah, Allah tidak pernah berbagi kuasa. Bentar dulu, Bu. Ibu coba dibuka asal-baik dua-dua, Bu, biar enak gitu. Baru bisa nyambungkan ke masalah Ibu tadi. Iya. Nah, dibuka dulu asal-baik dua-duanya. Nah, nanti kan apalah ya tadabbarun al-Quran gitu. Quran itu direnungkan. Begini, artinya dia ini menyatakan ada kekuatan selain Allah, yakni manfaat dan mudarat ini atas izin Allah dilupakannya, nggak boleh. Ya nggak boleh. Yakinnya bengkok gitu. Yakinnya bengkok ini, sementara kita ketika azan itu la haula wala quwata illa billah, tapi kita meyakini ada kekuatan selain Allah, yakni diri kita. Gitu. Kita sudah lebih Allah nih juga satu. Kalau kita lebih tahu dia akan tabrakan lah, dia akan inilah. Nah ini maksudnya ke sana, Bu. Jadi ini saya sih nggak meyakininya ini ada hubungannya dengan syirik karena disuges gitu. Sugesti. Iya, sugesti lah itu. Ya beda ya. Bukan pembahasan ini yang. Jadi ini termasuk nggak apa-apa ya, maksudnya ini cuma nggak apa-apa ya, nggak boleh. Yakin bengkok itu justru dasar kan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan lalu ia meyakini dalam hatinya, sebalik-balikan lagi. Kalau yang tidak yakin bagaimana? Ya nggak masuk surga. Nah itu. Karena banyak juga ini banyak kejadian Ustadz, maksudnya mungkin ini sudah tertanam ya sejak zaman dahulu sama orang-orang tua, jadi menurun ke kita dan katanya banyak kejadian. Memang begitu kayak ya, itu katanya. Kebetulan aja. Namanya suges, Bu. Aja itu. Ya nanti Allah Subhanahu wa taala kabulkan sebagai ujian gitu. Ya gitu. Diuji loh, seolah-olah kita nih si pahit lidah gitu kan, ngomong apapun jadi. Ada Allah yang mengabulkan doa. Insyaallah. Itulah. Minta sama dukun pun dikasih. Jadi intinya nggak usah percaya yang seperti itu ya. Ya tergantung kita sih seperti itu, maksudnya dalam artian ini kita tetap berdoa lah intinya ya, tetap menyerahkan ya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau minum kek boleh. Ya, coba dibuka buka sama ayat 22 itu. Allah tidak berbagi kekuasaan. Iya, kemudian Allah tiada pembantu atasnya dalam menciptakan. Ya, tergantung situasinya lah mungkin dalam arti. Jadi yang maha kuasanya Allah gitu. Sebentar ya. Jadi kalau misalnya dia pergi itu tiba-tiba harus detik itu juga ya kan nggak masalah kan kalau nggak minum. Tapi kalau ingin menghormati yang punya rumah nggak enak juga ini habis disuguhkan kalau nggak diminum ya diminum seperti itu intinya ya. Mungkin
Mungkin itu Ya, saja. kalau orang sini nyebutnya pamali gitu. Apakah bukan musyrik itu kalau gitu ya Ustaz ya? Enggak ada kaitannya mungkin. Ya. Pamali. Enggak ada kaitannya. itu hanya kayak apa ya? Sebutan mungkin. Istilah. Pamali itu nanti sial, itu hubungannya ke sial gitu. Iya begitu. Enggak ada kaitannya lah dengan ini. Ke tahayur mungkin itunya Bang. Iya, tahayul lah atau apa kepercayaan itu inilah. membuat Ya. keyakinan jadi bengkok gitu. Makanya Ya. la ilaha illallah itu turunannya bukan iman, tapi iman Nah, yakin. Makanya kalau itu diyakini akhirnya jadinya nggak benar. Jadi nggak tapi benar kalau diyakini kan Ya, gitu. jadi Bukan. jadi pengantar Karena syirik gini. gitu. Maksudnya kalau dia ditanamkan. Jadi mungkin yang orang di atas mungkin nggak ada masalah. Mungkin ke bawahnya baru jadi masalah. Karena itu nanti jadi tahayur masalah. itu ada penyebab Betul. lain dari Allah Ta'ala. Itu yang jadi masalahnya tahayur itu di situ. Keyakinan itu yang perlu diberantas. Jadi kalau bisa jangan gitu. Dicegah dia. Siap. Oke, siap Ustadz. Ya tergantung situasinya Ibu lah. Kalau memang ingin menghargai karena disuguhin ya diminum. Kalau memang wah harus detik itu juga tiba-tiba ada yang kita sampai tidak ingat wah harus menghargai karena memang udah kalut ya atau apa gimana ya kan. Enggak ada masalah juga kan. Mungkin itu ya. Itu aja sebenarnya. Oke, makasih Pak. Itu Oke, dari tadi siap. Ustadz Ramli. Silakan Pak Ustadz Ramli. Ini kajian kita hari ini adalah tentang syirik. Pak Ustadz Ramli, silakan. Tafadhal. Silakan Pak Ustadz Ramli, silakan. Loh, kepental ya? Kepental. Silakan yang lain. Tadi ya Bu ya. Tadi kan ada dikatakan Jaringannya syirik itu yang kurang bersahabat. ucapan. Ya, sesuai apa atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kita menyamakan dua kehendak ini. Padahal di At-Takwir 29 dikatakan kehendakmu tidak akan berjalan kecuali kehendak Allah. Yakin bahwasanya kehendak kita melebihi kehendak Allah. Hujurat ayat 1. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Bengkok yakin. Ini masalah keyakinan. Makanya di Islam itu ada bahasanya iman yakin, itu bukan hanya iman aja. Nah, ke dukun itu juga sama tuh, meminta kepada dukun, kemudian yakin kepada dukun, ya kekuatannya kehendaknya melebihi daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi Muhammad SAW, syirik, gitu loh, syirik. Ya, itu kan masih suges. Ya jangankan yang seperti itu tadi. Makanya saya sampaikan tentang syafaat tadi kan. Kalau syafaat pelindungan. Jadi kalau seandainya tadi masih ucapan, kemudian masih menganggap kayak pamali gitu ya, ya kan? Suges seperti itu. Cuma anggapan aja. Itu masih abstrak gitu. Itu masih bengkok yakin. Tapi akan menuju ke sana gitu. Ya dilarang lah, yakin bengkok-bengkok ini bahaya. Oke Ustadz, tolong ini Ustadz, aku belum terlalu paham dengan syafaat. Gimana itu penjelasannya, penjabarannya syafaat. Habib Lopot ada mungkin. Habib. Habib hilang. Rasulullah ini nanti dari syafaat ini ya? Kalau di akhirat nanti seperti remisi. Jadi syafaat itu ada namanya alam syafaat, alam keringanan. Kemudian syafaat ini juga bisa dimanakan perlindungan. Tiada yang bisa melindungi atau yang bisa meringankan. Kalau di akhirat lebih kepada peringanan. Nah ini pun Nabi Muhammad SAW dalam hadis itu berdoa di depan pintu surga. Lalu meminta kepada Allah. Nah, bukan nabinya yang memberi. Nabi SAW meminta kepada Allah agar, agar umatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari neraka bagi yang imannya sebesar biji zarah, tapi imannya nggak cacat. Hati-hati.
Imannya lemah tapi bulat gitu. Bukan iman yang cacat. Nah, kategori ini biasanya ulama ini larikannya ke orang-orang yang malas ibadah. Dan masih melakukan yang masih nafsunya nafsu amaroh dan nafsu amaroh lah. Masih melakukan hal-hal Ya, yang itu aku ya? tertarik Ustadz dengan yang di ayat tadi yang dibacakan oleh sang hamba ya. Yang memberi syafaat itu atas izin Allah. Ya memang iya. Itu As-Sadah 9 tadi. Iya memang iya. Ya Nabi itu meminta gitu. Syafaat itu. Makanya dikatakan keringanan. Syafaat yang disimpan Nabi itu nanti dia menyimpan doanya di akhirat. Nabi-nabi kan dikasih hak untuk berdoa. Jadi kabulkan satu doanya dan aku katanya akan menyimpan doaku di akhirat. Itu doanya. Ya Allah, nah itu berikanlah syafaat pada umatku katanya. Yang imannya sebesar biji zarah Allah angkat nanti. Begitu. Begitulah Nabi tuh sampai umatnya ini sampai yang terakhir masuk surga baru dia masuk. Dia membuka, nggak masuk dia. Keluar dia dari surga itu. Kemudian dia berdoa. Adakah manusia yang seperti ini? Nggak ada. Nggak ada. Gitu. Ini gimana Ustadz Ramli? Udah masuk belum? Ada. Belum kayaknya. Nah, jadi ini ya, mungkin udah berapa lama ya? 1,5 jam ya. Nah, dukun ya, tukang ramal dan sejenisnya ini juga ya. Itu udah masuk Ustadz Ramli, udah masuk Ustadz Ramli. Itu juga perlu disampaikan ya, mungkin dari Ustadz Ramli aja kalau udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mohon izin terpental oleh sinyal ini. Iya. Jadi saya sampaikan nih Pak Ustadz, kajian kita hari ini adalah tentang syirik, Pak Ustadz ya. Iya. Jadi tadi kita sudah ngomong panjang lebar tentang syirik ini. Tetapi kita ingin ya agar diperjelas lagi atau diperkuat lagi ya pemahaman tentang syirik ini untuk Pak Ustadz ya. Iya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Pak Ustadz. Silakan waktu dan tempat saya berikan. Tafadhal. Silakan Pak. Matur sembah nuwun juga mohon izin, mohon maaf kepada Habibuna Abdul Hamid Al-Mahdali, juga kepada Ustadz Gus Abah Tristan, juga Sohibusum Gus Erwin, juga Abah Ilyas dan yang lain-lain. Begini, saya tertarik tadi tentang syirik, juga tentang syafaat ya, karena pembahasan syirik itu mesti menggelinding juga tentang pembahasan syafaat. Jadi saya mau izin 3 menit lah. Begini, syafaat itu adalah milik Allah ya. Tetapi Allah memberikan syafaat kepada siapa saja yang dikehendaki, terutama kepada baginda Nabi. Jadi baginda Nabi itu adalah satu-satunya makhluk yang diberi syafaat paling mulia, paling bagus, paling besar, paling utama, paling pertama di akhirat. Jadi begini, madlulnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan telah Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu ya Muhammad, lalu hati kamu ya Muhammad menjadi puas. Juga Bismillahirrahmanirrahim, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu ya Muhammad mengangkat kamu ya Muhammad ke tempat yang terpuji. Al-Isra ayat 79. Jadi menurut banyak mufassir bahwa
kedua ayat ini ditafsirkan sebagai syafaat. Jadi maqam mahmuda itu tempat yang terpuji adalah maqam syafaat yang dianugerahkan, ya. Bukan berarti syafaat itu punya Kanjeng Nabi, tetapi diberikan prerogatif oleh Allah kepada baginda Nabi SAW untuk memberikan syafaat, sehingga membuat hati baginda Nabi menjadi puas, ya. Oleh karena itu dikonfirmasi oleh sebuah hadis ini, ya. Malah dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, juz 1 halaman 309 begini. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saja wis. Aku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di bawah arsy. Lalu aku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud tersungkur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa azza wajal memanggilku sebagaimana yang dikehendakinya dalam memanggilku. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, angkatlah kepalamu ya Muhammad, dan engkau ya Muhammad telah mendengar dan mematuhi segala perintahku. Berilah syafaat. Nah ini. Dan engkau ya Muhammad pasti bisa memberi syafaat. Nah jadi semacam ditransfer itu loh kekuasaannya itu. Bukan syirik ini, diberikan oleh Allah. Lalu diberikanlah kepastian bagiku dan aku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi syafaat itu artinya ada dua. Syafaat untuk menambah tingkatan di surga, menambah pahala, dan syafaat untuk mengangkat seseorang yang mestinya masuk neraka jahanam menjadi tidak masuk gitu. Jadi di tafsir Ibnu Katsir ini juz 1 halaman 309 begini. Ati tahtal arsy fa akhirruh sajidan fayad'uni ma sya'allah ayyad'ani thumma yuqalu irfa ra'saka wa qad tusma washfa tushfa qala fa yuhaddu li haddan fa adkhiluhum al-jannah fa adkhiluhumul jannah, begitulah. Bahkan begini di dalam hadis yang terkenal, ini ada hadis yang asik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhrujanna qaumun min ummati minan nar bi syafaati yusammuna al-jahannamiyyin. Masyaallah ini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan dikeluarkan dari neraka segolongan besar umatku dengan syafaatku. Padahal mereka disebut sebagai penghuni neraka jahanam. Wah, itu kan Sunan At-Tirmidzi juz 4 halaman 114, Sunan Ibnu Majah juz 2 halaman 1442, juga yang lain-lain. Jadi begini. Nanti ada hadis ya bahwa syafaat baginda Nabi itu untuk semua. Semua umat baginda Nabi sebentar. Wah ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaati likulli muslimin, ya. Di Sahih Muslim juz 1 halaman 130, di Sunan At-Tirmidzi juz 1 halaman 27. Jadi syafaatku untuk setiap umat muslim, tentunya muslimin muslimat, mukminin mukminat. Apalagi tijaniyat itu pasti sudah. Yang terakhir itu begini. Wah ini seperti yang disebutkan Abah Tristan tadi. Rasulullah SAW bersabda, sebahagia-bahagia manusia yang akan menerima syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, ya. Di Sahih Bukhari juz 1 halaman 36. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Terakhir bahwa ini jadi begini. Tetapi begini, dalam penyebutan itu ada suatu riwayat begini. Dulu ada ketika Fathu Mekkah, baginda Nabi itu minta kepada sahabatnya yang ahli syair, ya, penyair, ya, namanya sahabat Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Misalnya begini, Jibril berada di kananku, Mikail berada di kiriku,
dan para malaikat menaungi pasukanku. Masukkan ke sebagian syairmu, ya Hasan bin Thabit. Kemudian Sayyidina Hasan bin Thabit berpikir sejenak, kemudian bersyair. Ini penting ini. Ya ruknu mu'tamidin wa ismata laidi wa malada muntaji'in wa jara mujawirin. Nah ini. Ya man takhayyarahul ilahu li khalqihi fahabahu bil khuluqiz zakiyyit tahiri. Ini, jadi begini, artinya ini. Makanya segala sesuatu itu jangan serta-merta dilihat, oh itu syirik, enggak. Ini Hasan bin Thabit di hadapan baginda Nabi langsung bersyair begini, wahai sandaran orang yang bersandar. Kan mestinya kepada Allah ini. Wahai pemelihara orang yang berlindung. Wahai pelindung orang yang berlindung. Wahai penolong orang yang berdekatan. Nah, ya, jadi begitu. Ini semua diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab juz 1 halaman 82, juga oleh Ibnu Athir dalam Asadul Ghabah juz 1 halaman 187. Baginda Nabi malah tersenyum, malah malah mendoakan dan memberikan pujian gitu loh. Nah, jadi padahal ini jelas-jelas Sayyidina Hasan bin Thabit bersyairnya di depan baginda Nabi, wahai sandaran orang yang bersandar. Ini biasanya kan kepada Allah. Wahai pemelihara orang yang berlindung, wahai orang yang melindungi orang-orang yang berlindung, penolong orang, ya ini. Oleh karena itu begini, banyak hadis-hadis lain misalnya disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ini ya sayyidar rusulilladzi minhajuhu hawin kama lal fadli wat tahdhib fashfa lima dihikan ladzi bika yattaqi ahwala yaumiddin wat ta'dzib. Banyak ini. Bahkan di mana itu di Burdah itu ya akramal khalqi itu menjadi Jadi begini, kita mengartikan syirik itu terutama terhadap positioning baginda Nabi, jangan serta-merta melihat dari kalimatnya saja. Oh itu syirik itu kok baginda Nabi disebut yang menolong orang yang minta pertolongan. Enggak, artinya begini. Niatnya bahwa saking agungnya baginda Nabi, maka baginda Nabi itu diberi kekhususan ya. Tetapi tidak syirik seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Annie Mary Seimel ya, yang wafat 2006 ya. Ahli Islamologi dari Harvard University kalau tak salah. Bukunya saya punya itu, Ijo wa Muhammadur Rasulullah. Itu orang Jerman tapi tidak pernah mengiklankan kalimat syahadatain kepada umum. Tetapi dari bukunya ini mengatakan begini, Muhammad itu bukan makhluk, tapi bukan Tuhan. Tetap sebagai apa? Muhammad itu adalah wasilah antara makhluk dengan Tuhan. Begitu. Nanti terlalu jauh ini. Terima kasih. Mohon izin, mohon maaf. Lanjut. Masya Allah. Terima kasih ya untuk ininya Pak Ustadz, untuk tambahan penjelasan tentang syafaat dan syirik ya. Dan bisa saya tangkap bahwa syafaat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi disitulah posisinya ya. Terus yang kedua, jangan serta-merta ya mengatakan syirik, apalagi jika berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi memang kembali lagi saya ingatkan untuk pembahasan yang seperti ini, untuk mengkaji lebih dalam lagi, tanyakan kepada para ustadz-ustadz kita, pada ulama-ulama kita ya, biar lebih paham, agar tidak seperti tadi, punya gelang dibuang, akhirnya dipungut sama orang ya, terus enggak makan obat, itu ya, enggak seperti itu. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, mumpung kita udah ada Pak Ustadz ini, Pak Ustadz Ramli dan saudara-saudara kita yang lain.
Tapi Pak Ustadz kayaknya langsung keluar ya. Masih ada. Saya boleh bertanya ini? Oh silakan diambil alih. Jangan nanya, ambil alih juga. Sambil bertanya boleh, silakan. Ya, mumpung dipersilakan ambil alih, terima kasih. Jadi dimanfaatkan untuk bertanya sekalian. Habis ini belum ada yang menyatakan diri untuk bertanya mendahului saya gitu. Yang mau saya tanyakan ini terkait dengan apa ya, semacam wasiat Rasulullah ya, bahwa ya wallahu alam kita akan mengalami, mudah-mudahan sih tidak mengalami gitu kan. Wasiat Rasulullah itu terkait Dajjal Al-Masih gitu kan. Kalau di zaman Dajjal itu Rasulullah berwasiat hindari, jangan sampai ditemui Dajjal ini karena fitnahnya luar biasa gitu kan. Fitnahnya luar biasa. Dari yang saya pernah dengar dari beberapa orang terkait fitnah Dajjal yang luar biasa ini karena akibatnya memang fatal gitu kan. Orang-orang yang akhirnya bertemu, bahkan bukan sekelas kita, sekelas orang-orang berilmu pun tersesat. Dan tersesatnya nggak main-main, antara murtad dan akhirnya musyrik. Antara murtad dan musyrik menurut penjelasan beberapa orang ya ustadz lah yang pernah saya ajak ngobrol terkait. Nah, saya ingin klarifikasi atau konfirmasi terkaitnya, apakah betul seperti itu terkait fitnah Dajjal yang Rasulullah pun sangat mewanti-wanti gitu. Ada yang menyatakan juga nanti melesetnya ke arah murtad dan musyrik gitu fitnah Dajjal ini. Silakan. Bagi yang mau merespon atau Pak Ustadz Romli, mohon gimana Pak Ustadz Romli terkait penjelasan ini? Siap Komandan. Mohon izin kalau diberi waktu ya. Iya. Nih bini ingat lagi anak ke sekolahan. Ingat lagi ke sekolahan. Ilmu kemarin lah, datang kemarin ya. Mohon izin ada tamu ini mau ke istri. Jadi begini. Bahasa planet. Silakan Ustadz. Jadi bahasa planet. Jadi begini, di dalam sebuah hadis ya, kita memang diperintahkan ya. Ini hadisnya malahan di dalam Syarah Nawawi ya, untuk Sahih Muslimnya, juz 5 halaman 89 ya. Kitabul Masjid bab ta'awud min adzabil qabr ya. Jadi begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal ya. Sering kita baca insyaallah di mana? Di sebelum sholat itu. Jadi aku berlindung ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu karena ada ini kan dari azab kubur, dan sungguh aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal ya. Jadi yang disebut Al-Masih itu ada dua, yaitu Al-Masih Ibn Maryam, juga Al-Masih Ad-Dajjal ya. Disebut Al-Masih karena yang pertama itu tidak ada bumi yang tidak pernah terinjak oleh kaki Al-Masih Ibn Maryam, dan tidak ada bumi yang terinjak oleh kaki Dajjal kecuali Mekah Madinah gitu loh. Artinya Al-Masih di sini diartikan pelancong tingkat dunia gitu nah. Yeah. Juga diartikan Al-Masih itu adalah untuk Al-Masih Ibn Maryam diusap kakinya saking perjalanan jauhnya itu. Nah, tetapi untuk Dajjal Al-Masihnya ditambah, artinya menutup ya, karena dia menutup kebenaran dengan kebatilan. Itu banyak itu Dajjal itu, bahwa nanti di akhir begini Dajjal yang besar itu cuma satu. Nah, yang kita, tetapi sebelum itu ada banyak Dajjal yang menuju kepada Dajjal besar itu. Banyak. Bahkan di dalam hadis begini, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqumus sa'ah hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qariban min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Juga ada hadis lain berbunyi gini,
wala taqumu sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin hatta ta'buda qabailu min ummati al-aswan wa innahu al-awsan ya wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun salasun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Ini Abu Dawud, At-Tirmidzi, juga Bukhari, juga Muslim ini hadis ini. Jadi begini, Dajjal itu nanti jumlahnya 30-an ya. Semuanya kadzab, pembohong ya. Sedangkan aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Semuanya itu mengaku nabi. Bahkan ada hadis lain mengaku Tuhan. Jadi begini, Dajjal nanti yang besar itu memang betul, itu fitnahnya sangat besar. Jadi ada orang yang, ayo kamu percaya pada saya, masuk surga, seperti surga gitu loh. Yang tidak masuk, dimasukkan neraka, ya seperti neraka itu. Bahkan nanti siapa itu, Al-Khidir, Baryabil Mulkan itu, ada manusia yang dipotong, dibunuh-bunuh itu kan. Ya Khidir itu, dipotong, dibunuh, tetapi hidup lagi. Ketika hidup lagi tidak bisa dipotong sudah. Artinya Dajjal itu bisa membuat sesuatu langsung hujan, langsung orang hidup mati dihidupkan. Ya begitulah. Itu bukan syirik, itu kemampuan yang diberikan oleh Allah sebetulnya kepada Dajjal untuk menguji umatnya. Jadi kita berlindung semoga kita tidak menangi, tidak sezaman dengan Dajjal yang besar itu. Kalau Dajjal yang cok-kroco itu kan banyak, ada inilah, ada itulah, itu sudah terhapus oleh sejarah. Artinya banyak ya Dajjal yang mengaku Dajjal. Yang terakhir bahwa ternyata begini. Nanti Al-Masih itu membunuh Al-Masih di pintu sebelah timur Babul Lut di Palestina itu. Memakai tombak. Jadi banyak artinya itu. Tetapi Al-Masih Ibn Maryam alaihissalam nanti turun ke bumi ini sebagai wali khotam. Ya. Sebagai pendukung panglima perangnya dari Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani atau Al-Husaini At-Tijani. Yang jelas beliau itu nanti Imam Mahdi itu adalah pembesar Thariqah Tijaniyah di akhir zaman. Di mana Al-Masih Ibn Maryam sebagai wali khotam adalah sebagai pendukung utamanya. Jadi ya, ada hadis nanti Isa begitu turun, apa sholat subuh, apa sholat asar itu disuruh ngimami, tapi nggak mau. Oh jangan, akhirnya yang ngimami sholat itu Imam Mahdi, ya begitu. Tetapi yang jelas, ya itu. Nah, ini menurut siapa? Antara lain bahwa Al-Masih Ibn Maryam alaihissalam itu sebagai wali khotam, bukan sebagai nabi lagi ketika turun ke dunia, menurut Al-Imam Asy-Syaikh As-Sawi ya, dalam Khasyiatus Sawi itu kitab tafsir di pinggirannya Jalalain itu kan ada tulisan kecil-kecil, Khasyiyah namanya. Catatan pinggir itu di juz 3 halaman 111 kalau tidak salah. Demikian terlalu jadi panjang. Ini ya Ustadz ya, Dajjal yang besar ini memang menyesatkannya luar biasa, memang cenderung ke arah kemurtadan dan kemusyrikan ya nanti ya. Iya, nyata-nyata itu terang benderang. Orang tidak dipotong, digergaji gitu loh. Kalau iya saya iman kepada kamu Dajjal, langsung masuk surga gitu loh. Kayak surga beneran itu. Padahal surga KW ya. Ustaz Romli. KW itu, tapi untuk masyarakat waktu itu ya kayak surga beneran. Itulah, semoga kita terhindar dari zaman Dajjal yang kafaro itu. Begitu Abah. Ya. Subhanallah. Ya. Terima kasih sekali ya Ustadz. Silakan yang mau ini bertanya juga kepada Ustadz Romli. Mumpung beliau masih berkenan tetap bersama kita di kesempatan ini. Atau ini berhubung kita sudah sekitar 2 jam juga membahas ini gitu kan. Jadi diskusi ini semoga pembahasan ini ya Ustadz, terima kasih juga nih Ustadz Romli yang sudah berkenan berbagi ilmunya, dan juga kepada Menara Siar. Ini ada Akidah Channel yang menyiarkan secara live, ada Amanah Sang Hamba, juga Hidayah Channel ya untuk partisipan juga.
tetap setia di menara-menara siar Anda, dan silakan mungkin untuk saling mengunjungi menara siar Muslim ya, agar tetap didukung dengan subscribe, like, share, and komennya, agar bisa tetap ikut berpartisipasi dalam siar-siar dakwah yang maslahat bagi umat gitu. Dan mungkin karena kiranya pembahasan ini sudah mencapai target waktu dan mungkin juga sudah bisa ditangkap poin-poin penting, walaupun sebenarnya pembahasan ini juga belum tuntas 100%, tapi semoga Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk terus tolabul ilmi gitu kan. Jadi mempersingkat waktu, kiranya izinkan saya menutup pembahasan ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tubalighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinul alaina masal ad-dunya ya. Amin. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini untuk menepati janji saya kepada tamu kita dari